Jemaat terkasih, kami mengajak jemaat dan simpatisan GKI Citraland untuk bersama-sama menanggapi bencana alam akibat badai siklon tropis Roja yang melanda sebagian besar Nusa Tenggara Timur dengan cara memberi dukungan dana yang dapat ditransfer melalui QR Code berikut ini atau melalui rekening GKI Citraland dengan cara menambahkan angka 011 pada dana yang ditransfer, atau juga bisa memberikan keterangan peduli NTT. Batas waktu pengumpulan donasi sampai tanggal 19 April 2021. Kemudian dana yang terkumpul akan disalurkan melalui tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia dari Sinode GKI yang saat ini sudah berada di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Mari kita berbagi kasih pada sesama, dan Tuhan memberkati. Shalom, halo adik-adik, remaja, pemuda, bapak, ibu, oma, opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Saat ini kita bersama-sama memasuki ibadah intergenerasi. Pelayan liturgi oleh Penatua Julius Setiawan dan pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema Pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Mari kita bersaat teduh sejenak. Besar sungguh anugerahnya, nyata benar kasih-Nya. Siapakah yang dapat menandingi semuanya? Hanya Dialah Allah yang memberikan keselamatan. Kita memasuki ibadah intergenerasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, setiap orang pasti memiliki ide atau gagasan yang baik dalam hidupnya.
Namun, sebuah ide atau gagasan ini belumlah dikatakan baik jika tidak dikerjakan secara nyata di dalam kehidupan. Begitu juga pengampunan yang telah diberikan Tuhan Yesus bagi umat-Nya akan menjadi sia-sia jika belum terjadi perubahan dalam hidup umat-Nya. Perubahan itulah yang disebut sebagai pertobatan. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat pakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Bapa, kami datang dalam kerendahan hati, memohon ampun atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik melalui pikiran, tutur kata, dan tingkah laku kami. Tidak jarang kami mengabaikan pengampunan yang telah Tuhan berikan dan terus mengulangi kesalahan kami, seolah kami hidup dalam kekuatan kami sendiri. Padahal sesungguhnya kami sangat lemah dan rapuh. Kiranya hanya kasih dari Tuhan yang memampukan kami hidup di dalam pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikan
Berita anugerah diambil dari Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua. Buktinya adalah Tuhan Yesus di atas kayu salib mati untuk kita semua dan memberikan kita hidup. Mari ajak papa, mama, opa, oma di rumah menyanyi Tanda Paku sebagai bukti cinta Tuhan pada kita semua. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, agar kita hidup bagi Dia. Berbahagialah yang tak melihat, namun percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, agar kita hidup bagi Dia. Berbahagialah yang tak melihat, namun percaya juga. Mari kita berdoa. Kami rindu firman-Mu yang dikerjakan Roh Kudus menjadi berkat rohani bagi kami, menolong kami untuk bertumbuh makin dewasa di dalam Kristus Yesus. Hidup kami disempurnakan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan ini, sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan melalui kehidupan kami, dan Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari kita memperhatikan di dalam Injil Lukas. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 48. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa kamu
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada minggu Paskah ketiga ini, kita diajak merenungkan sebuah tema pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Lukas pasal 24 ini, bagian ini menceritakan tentang Yesus yang telah bangkit dan menampakkan dirinya kepada para muridnya. Dan Lukas mencatat ada pesan penting yang disampaikan Yesus kepada para muridnya itu. Yaitu bahwa mereka, para muridnya itu adalah para saksi, ya, para saksi kebangkitan Yesus. Katakan di dalam ayat 48 Lukas 24, kamu semua itu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, saksi yang harus mewartakan, memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa, bahwa manusia haruslah bertobat, bahwa Allah mengampuni dan mengasihi orang berdosa. Itulah berita atau pesan penting yang harus disampaikan oleh para murid Yesus kepada semua orang, kepada segala bangsa. Bahkan ditegaskan mulai dari Yerusalem, artinya dari tempat di mana mereka berada itu. Dan ini kalau kita perhatikan seperti juga yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dikatakan ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, rupanya Yesus juga berkata kepada para muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi Tuhan itu sebenarnya adalah panggilan Tuhan, perintah Tuhan, juga tanggung jawab kita, setiap kita, orang percaya. Oleh karena itu, kesaksian itu adalah merupakan gaya hidup kita, ya. Menjadi saksi Tuhan ini sebenarnya juga merupakan sebuah kehormatan. Kenapa? Karena kita ini diutus, dipercayai Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan, mitranya Tuhan, ya, dengan kuasa Tuhan. Nah, pada minggu Paskah ketiga ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Wacana itu artinya hanya sekedar dibicarakan saja, tapi tidak dilaksanakan, ya. Itu wacana. Nah, pertobatan bukan cuma seperti itu.
pertobatan ini merupakan sebuah pengalaman yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus, juga melalui bagaimana respon para murid Yesus yang ditulis di dalam Injil Lukas 24 ini, saya mengangkat ada 2 pelajaran penting bagi kita. Ya. Pelajaran pertama adalah betapa pentingnya pengalaman pribadi dengan Tuhan, terutama pengalaman perjumpaan dan pengenalan pribadi kita dengan Tuhan melalui segala lika-liku kehidupan yang kita jalani. Jadi orang mengatakan kita harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya bertanya, selama kita menjadi orang Kristen, entah sudah berapa lama, berapa tahun, ya, menjadi anggota jemaat di sebuah gereja, apakah kita telah memiliki pengalaman, ya, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui segala lika-liku kehidupan, suka duka, pergumulan hidup yang kita jalani, yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Sehingga kita benar-benar dapat mengatakan, aku mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga bukan hanya sekedar kita ini tahu ceritanya tentang Tuhan dari apa katanya orang, ya, tapi punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini sangat penting bagi kita orang Kristen. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bukanlah hanya menjadi orang Kristen wacana, ya. Orang Kristen yang tanpa punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Atau orang Kristen katanya, ya. Saya pernah memberikan contoh anak buta, ya, seorang anak yang buta matanya disuruh menyanyikan lagu Bintang Kecil, maka dia nyanyinya bintang kecil katanya di langit yang biru katanya terus karena dia sendiri tidak melihat itu, ya. Kita juga bisa menjadi orang Kristen katanya Kristen, tapi kok nggak percaya Yesus, ya. Katanya Kristen, tapi kok masih suka sambat, mengeluh terus-menerus, suka marah-marah terus. Nggak ada tandanya sebagai orang Kristen, kecuali hanya segala aksesoris, atribut atau simbol yang dipakainya itu menunjukkan, oh ini orang Kristen, ya. Bapak Ibu Saudara, biasanya pada saat badai kehidupan melanda kita, maka pada saat seperti itulah akan nampaklah siapakah sebenarnya diri kita. Akan nampaklah kekristenan kita. Kalau kita memperhatikan pengalaman hidup para murid Yesus yang ditulis oleh Lukas di dalam Lukas 24 ini. Di sini kita melihat bertahun-tahun mereka memang hidup bersama dengan Yesus. Mereka pergi bersama, ikut Yesus kemana-mana di dalam pelayanan Yesus. Mereka menyaksikan sendiri mujizat yang dibuat oleh Yesus dan sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mereka belum mengenal, belum tahu siapakah sebenarnya Yesus itu. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka berjalan bersama Yesus, berbicara bahkan dengan Yesus yang telah bangkit itu, sama sekali mereka masih belum ngerti, belum bisa, orang bilang ngeh gitu. Kalau yang diajak bicara, yang sedang bicara dengan mereka itu adalah Yesus. Bahkan ketika Yesus memberikan salam, damai sejahtera bagi kamu, mereka itu malah pada terkejut dan dikatakan ketakutan, bahkan menyangka bahwa mereka ini sedang melihat hantu. Yesus malah dikira hantu, ya, yang menakutkan itu.
Bahkan di dalam bagian ayat sebelumnya, Lukas 24 ayat 13 sampai 35 itu juga diceritakan tentang bagaimana seorang yang bernama Kleopas, salah seorang murid Yesus. Dikatakan dia malah menceritakan macam-macam tentang Yesus kepada Yesus yang telah bangkit itu. Kenapa demikian? Karena dia mengira Yesus itu orang asing, pendatang ya, atau pengungsi mungkin ya. Ini aneh sekali. Namun itulah kenyataan yang menunjukkan bahwa selama itu mereka, orang-orang murid Yesus ini, mereka belum sungguh mengenal Yesus. Mereka ngertinya hanya Yesus katanya, Yesus wacana. Dan baru setelah Yesus berbicara menjelaskan kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka para murid itu, mereka baru ngeh ya, sehingga mereka bisa mengerti kitab suci. Dan isinya yang tertulis itu adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu betapa pentingnya kita mengalami pengalaman perjumpaan dan pengenalan pribadi dengan Tuhan melalui segala suka duka di dalam kehidupan kita yang diizinkan Tuhan. Sehingga kita bukan hanya disebut sebagai orang Kristen saja, ya, yang tanpa mengenal siapa Kristus itu sebenarnya. Ya. Dan kalau bukan Tuhan yang membukakan pikiran kita melalui firman Tuhan, maka kondisi kehidupan rohani kita juga akan bisa seperti kehidupan para murid Yesus yang ditulis di dalam Lukas 24 ini. Pikiran mereka terselubung, ya. Terselubung apa? Terselubung dengan berbagai ketakutan hidup. Sehingga ketika bertemu dengan Yesus yang hidup itu, yang bangkit itu, mereka juga tidak kenal lagi. Malah dikira Yesus itu hantu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bisa hanya namanya Kristen. Kita bisa juga anggota gereja, ya, rajin mengikuti acara-acara di gereja. Kita juga bisa membaca Alkitab, mendengarkan Alkitab. Ya. Kita juga bisa menghafal banyak ayat Alkitab. Kita bisa rajin berdoa. Mungkin juga bisa aktif dalam berbagai pelayanan. Ya, menjadi pengurus ini dan itu di dalam organisasi gereja atau Kristen itu. Kita dapat melakukan semua itu seperti yang sudah dilakukan oleh para murid Yesus yang bersama dengan Yesus bertahun-tahun. Namun pikiran kita juga bisa masih terus terselubung buntu. Karena ternyata kita hanyalah Kristen katanya. Kristen yang tanpa punya pengalaman perjumpaan dan pengenalan pribadi dengan Yesus sendiri, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita itu. Sehingga kita juga masih terus hidup di dalam kebingungan, ketakutan, keraguan terhadap Yesus. Seperti yang terjadi dalam kehidupan para murid Yesus pada waktu itu, yang tidak mengenal Yesus yang bersama dengan mereka itu. Sampai Yesus yang hadir itu membukakan selubung pikiran mereka yang diselumuti oleh kebingungan dan ketakutan, keraguan, sehingga mereka mengenal atau mengerti kitab suci dan percaya Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus naik ke surga. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Lukas 24 ayat 52-53, di situ diceritakan mereka akhirnya sujud menyembah kepada Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu telah meneguhkan iman para murid dan memberikan sukacita dan damai sejahtera sejati itu. Karena itu, sekali lagi, betapa pentingnya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ingatlah bagaimana ceritanya pergumulan Ayub. Di dalam pergumulannya begitu berat, justru Ayub mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dituliskan di dalam ayat 42 ayat 5 itu. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan liku-liku penderitaan, sekarang ini mataku sendiri memandang Engkau. Artinya sekarang setelah melalui pergumulan yang begitu berat, secara pribadi Ayub telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pengalaman seperti itulah yang sangat penting. Sehingga kita bukan hanya Kristen katanya itu. Yang kedua, dari Lukas 24 ini kita juga belajar. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu akan meneguhkan iman kita dan mengubah kita, mendorong kita untuk menjadi saksinya, saksi kebangkitan Yesus Kristus. Seperti yang ditulis di dalam ayat 8 Lukas 24 ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil untuk bersaksi, memberitakan kepada dunia, kepada semua orang tentang pertobatan dan pengampunan dosa seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada segala bangsa, kepada semua orang. Nah, untuk itu, untuk kita dapat bersaksi, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu, maka kita juga perlu terlebih dulu mau memeriksa diri kita masing-masing dan mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah hidup saya, hidup kita juga sudah menunjukkan bahwa kita juga adalah orang yang telah bertobat, telah mengalami pertobatan di dalam Kristus, dan hidup sebagai orang yang telah mengalami pengampunan dosa oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup yang mengalami perubahan hati, sehingga hidup kita akan seperti hidup Kristus. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, berita pertobatan pengampunan yang kita sampaikan, yang kita beritakan itu bukan hanya sekedar wacana atau kata-kata saja, katanya. Tapi berita itu benar-benar adalah berita yang kita sampaikan dan kita sendiri menjadi bagian. Karena kita punya pengalaman hidup bahwa kita adalah orang yang sungguh telah mengalami pertobatan, telah mengalami pengampunan dosa oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, saya teringat sebuah pengalaman hidup yang ditulis dan yang telah menjadi berkat bagi para penasehat, terutama penasehat dalam pelatih kepemimpinan atau pelatih para guru itu. Diceritakan satu ketika ada seorang ibu yang mulai gusar, gusar dengan kebiasaan anaknya yang terus tiap hari makan permen, Sudah berkali-kali si ibu itu menasihati si anaknya itu agar tidak terus makan atau mengkonsumsi permen itu. Si ibu itu melarang karena khawatir, giginya anaknya itu akan cepat berlubang dan rusak. Namun si anak tidak terlalu menghiraukan nasihat ibunya itu. Dia tetap saja meneruskan kesukaannya makan permen.
Hingga satu ketika si ibu itu berniat minta nasihat. Ya, nasihat kepada seorang bijak yang dia kenal dan juga dikatakan tokoh yang sangat dikagumi. Diceritakan yaitu Mahatma Gandhi. Ya, kalau kita baca tentang Mahatma Gandhi, dia adalah orang yang kagum dengan ajaran Kristus, ya. Terutama ajaran di dalam khotbah di bukit Matius 5 sampai Matius 7 ini. Ibu ini datang kepada Mahatma Gandhi sambil membawa anaknya itu. Ibu itu menemui Mahatma Gandhi, ya. Dan si ibu itu menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya itu. Setelah mendengar semua cerita dari ibu itu, maka Pak Mahatma Gandhi hanya berucap, "Bu, silakan datang kembali seminggu lagi ya. Silakan datang lagi seminggu lagi." Sudah hanya itu pesannya yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi kepada ibu itu. Tidak ada kalimat lain lagi. Ya. Karena hormatnya kepada Mahatma Gandhi, ibu ini nurut saja. Bersama dengan anaknya, dia kembali pulang ke rumahnya. Minggu depannya si ibu itu kembali datang ke tempat Mahatma Gandhi itu. Kemudian Mahatma Gandhi menghampiri si anak dan menasehatinya, memberikan nasihat. Setelah menerima nasihat dari Mahatma Gandhi itu, si ibu dan si anak itu pulang, ya, dan benar saja. Diceritakan setelah menerima nasihat tersebut, kebiasaan makan permen si anaknya itu berhenti total. Nah, tentu saja si ibu itu sangat senang melihat perubahan dari anaknya itu seperti yang diharapkannya. Namun Bapak Ibu Saudara, ibu itu bertanya-tanya dalam hatinya. Penasaran, ya. Kok bisa ya nasihatnya Mahatma Gandhi yang hanya sekali itu saja bisa merubah kebiasaan buruk anaknya itu. Yang sudah bertahun-tahun makan permen terus, ya. Ya, dengan rasa penasaran yang sangat si ibu itu kembali menemui Mahatma Gandhi dan bertanya, "Guru," dia panggil guru, ya. "Apakah sih yang guru nasihatkan kepada anak saya ini?" Lalu Mahatma Gandhi menjawab dengan tenangnya, "Waktu itu saya hanya minta dan mengatakan kepada anak ibu, 'Nak, jangan makan permen lagi ya, karena bisa merusak gigimu.'" Ibu ini makin bingung, ya. Ekspresi si ibu ini menunjukkan bahwa dia kebingungan. Ibu itu menanyakan, "Lah kenapa? Kalau hanya berkata kalimat yang seperti itu, kenapa saya kok harus nunggunya selama seminggu?" Nah, Mahatma Gandhi mulai menjawab. Dia katakan, "Ketika pertama kali ibu datang, pada waktu itu saya ini juga masih suka makan permen. Ya, sehingga saya meminta ibu untuk kembali menemui saya seminggu kemudian. Dan selama seminggu itu, saya juga telah berusaha menghentikan kebiasaan saya untuk makan permen itu. Tidak makan permen lagi." Bapak Ibu Saudara, cerita pengalaman seperti itu dijadikan contoh dalam mengajarkan kepemimpinan yang diberi judul Walk the Talk. Lakukanlah, jalankanlah, kerjakanlah apa yang kau katakan. Karena dikatakan action atau tindakan speaks louder than words, ya. Kata-kata itu berbicara lebih keras, tindakan itu berbicara lebih keras daripada banyak kata-kata. Pepatah ini menggambarkan bahwa apa yang kamu lakukan itu lebih bermakna daripada sekedar berkata-kata. Tindakanmu, actionmu, itu lebih berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Bapak Ibu Saudara, berbicara itu adalah kegiatan yang mudah. Namun tidak semua orang mampu untuk melakukan apa yang dikatakan
atau yang dibicarakan itu. Ini juga nasihat bagi para pengkhotbah ya. Katakan practice what you preach ya. Itu menjadi refleksi, lakukan sendiri apa yang saudara khotbahkan kepada orang lain. Lakukan dulu. Bersaksi melalui keteladanan hidup, itulah intinya ya. Bersaksilah sebagai orang yang memberi keteladanan hidup dalam kehidupan ini. Seperti yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, juga Lukas 24 ayat 47. Mulailah dari Yerusalem. Yang menunjukkan mulai dari yang dekat dulu. Dari rumah sendiri, dari keluarga kita sendiri. Bersaksilah di keluarga kita, di rumah kita sendiri, di lingkungan masyarakat di mana kita berada, dimanapun kita diutus dan ditempatkan Tuhan. Dan bersaksi tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu sebenarnya merupakan wujud bukti orang yang telah mengalami pemulihan hubungan, mengalami pendamaian dengan Tuhan. Nah, apakah selama ini kita sudah hidup dalam pertobatan, pengampunan dosa, juga sebagai orang yang sudah dikasih dan diampuni Tuhan, menjadi orang yang sudah mengalami pendamaian dengan Tuhan di dalam Kristus. Kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih dan pengampunan Tuhan itu kepada segala bangsa, kepada semua orang sesama kita. Membawa damai Kristus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ketika khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak Allah, anak-anak Allah. Rasul Paulus juga menuliskan, dan tulisannya itu menjadi lagu yang sangat indah yang biasa kita nyanyikan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Paulus mengingatkan kepada jemaat orang Kristen, kepada kita juga. Hidupmu, hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca semua orang. Apakah tiap orang yang membacanya melihat Kristus di dalammu? Nyatakan Yesus Kristus dalammu. Itu lagu yang ditulis di dalam nyanyian Kidung Baru 204. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita bersaksi melalui perkataan, perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita memiliki Tuhan yang telah bangkit dan Tuhan yang hidup, dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Amin. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami akan panggilan kami, untuk kami menyatakan kesaksian hidup kami sebagai orang-orang yang telah Kau tebus, Kau selamatkan oleh anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, agar kami memberitakan berita pertobatan dan pengampunan kasih Tuhan melalui kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang lagi sakit
yang sedang dirawat di rumah sakit, juga di rumah. Tangan Tuhan yang berkuasa, yang akan menolong mereka, menjamah mereka, menguatkan mereka. Dan Tuhan juga sanggup memulihkan kesehatan mereka. Bagi jemaat yang senior, yang lanjut usia, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesetiaan sampai akhir kepada Tuhan. Berkati orang-orang yang harus mendampinginya. Biarlah kasih Tuhan tersalur melalui pelayanan yang dilakukan oleh mereka yang mendampingi para lanjut usia ini. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi ini kami masih terus memohon kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan untuk menjalani segala perubahan di masa pandemi. Kami berdoa supaya kami boleh menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Dan kami bersyukur untuk proses vaksinasi bagi masyarakat yang sudah dilaksanakan. Kami terus berdoa juga untuk keluarga korban bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini, di NTT, juga baru-baru ini di Malang. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menguatkan segenap keluarga mereka. Bahkan Tuhan menolong tim GKI, juga lembaga sosial masyarakat yang ikut ambil bagian, meringankan penderitaan mereka melalui segala pelayanan, dukungan, sumbangan yang disalurkan melalui mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendoakan untuk semangat kasih gereja Tuhan, gerejamu GKI Citraland. Biarlah kehadiran kami, gerejamu, membawa kasih dan damai Kristus melalui segala pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dilakukan bersama-sama. Kami bersyukur juga untuk semua yang sudah kami laksanakan. Biarlah Tuhan memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus mendoakan untuk proses rencana pembangunan gedung gereja di Tanah Bukit Bali. Tuhan yang campur tangan dan kami mau menyerahkan segala proses itu di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringat juga untuk tim ibadah yang harus melakukan segala persiapan melalui syuting, rekaman, editing dan sebagainya. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka, memberikan semangat, sukacita, pelayanan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kau beri
Mari jemaat kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Kini kami berdoa menyerahkan persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang akan mengelolanya dan memberikan sukacita dalam hati kami saat menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar. Dadaku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Karena Yesus hidup ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar. Dadaku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.